Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang di Petok, Legenda Nusantara, tempat di mana sejarah Nusantara kembali hidup dan berbisik lewat kisah-kisah yang menggugah hati. Sebelum kita lanjut ke perjalanan epik Kerajaan Banten ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu kami terus menyalakan obor sejarah agar tak pernah padam oleh waktu. Karena lewat cerita-cerita seperti inilah, kita mengenal siapa sebenarnya kita. Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah kerajaan yang pernah berdiri megah di ujung barat Pulau Jawa, kerajaan yang menguasai jalur rempah dunia, disegani bangsa Eropa, namun akhirnya hancur bukan karena perang, melainkan karena pengkhianatan dan keserakahan manusia? Inilah kisah Kerajaan Banten, istana yang harum dengan cengkeh, lada, dan air mata rakyatnya sendiri. Dahulu kala, di tepian Selat Sunda, tempat ombak bertemu dengan angin rempah, berdirilah sebuah kerajaan yang harum mewangi namanya, Kerajaan Banten. Didirikan oleh Sunan Gunung Jati dan dilanjutkan oleh putranya Maulana Hasanuddin, kerajaan ini menjadi titik temu antara kekuatan Islam, perdagangan, dan kejayaan laut Nusantara. Banten ini akan jadi pelabuhan besar suatu hari nanti, ujar Sunan Gunung Jati pada putranya sambil menatap laut lepas. Dan benar saja, tak lama kemudian, perahu-perahu dari Arab, Cina, hingga Portugis datang berlabuh, menukar emas, sutra, dan rempah dengan kehangatan rakyat Banten. Kota pelabuhan itu berkembang pesat. Gudang-gudang rempah berdiri di tepi pantai, kapal-kapal besar mengibarkan layar dengan lambang-lambang asing. Lada hitam dari Banten menjadi incaran dunia. Lihat, ayah, kata seorang pemuda Banten pada ayahnya, kita tak perlu pergi jauh-jauh ke Malaka, semua bangsa kini datang ke tanah kita. Tapi di balik gemerlap perdagangan, ada ambisi yang mulai tumbuh, ambisi untuk berkuasa lebih besar dari sekadar menjaga iman dan kesejahteraan rakyat. Sultan-sultan awal Banten dikenal bijak dan berwibawa. Hasanuddin, sang pendiri, memimpin dengan kasih dan ketegasan. Ia membangun Masjid Agung Banten dengan menara mirip mercusuar, simbol penyatuan iman dan perdagangan. Malam-malam di Banten tak pernah sepi. Adzan berkumandang diiringi suara jangkar dan gemerincing rempah yang ditimbang di pasar-pasar. Namun di tengah kemakmuran itu, bisik-bisik iri mulai terdengar. Para saudagar kaya mulai berunding diam-diam. Kita bisa lebih kaya dari Sultan, jika pelabuhan ini kita kendalikan sendiri, bisik seorang pedagang pada temannya. Tapi Hasanuddin hanya tersenyum. Kekayaan bukan untuk direnggut, tapi untuk dibagi. Jika Banten kehilangan kejujuran, maka Tuhan akan mengambil segalanya. Dan benar saja, seiring berjalannya waktu, ketamakan mulai menyelinap di balik tembok istana. Tapi untuk saat itu, Banten masih berdiri megah, bagaikan mutiara yang bersinar di ujung barat Pulau Jawa. Angin laut masih membawa aroma rempah, dan rakyat masih percaya kejayaan ini akan abadi. Namanya Sultan Agung Tirtayasa. Ia bukan sekadar raja, melainkan simbol kejayaan terakhir Banten. Di tangannya, kerajaan ini berubah menjadi kekuatan maritim besar yang menandingi Belanda. Banten tak butuh penjajah, serunya lantang di hadapan para prajurit. Suaranya bergema di antara dentuman meriam dan suara ombak yang menghantam karang. Di masa pemerintahannya, Banten mencapai puncak keemasan. Ia membuka pelabuhan untuk semua bangsa, tapi tetap menjaga kedaulatan. Siapapun boleh berdagang di Banten, tapi jangan pernah kuasai tanah ini, ucapnya kepada utusan Belanda. Ia menolak perjanjian monopoli VOC, dan karena itu, Belanda memusuhinya. Namun rakyat mencintainya, karena Sultan Agung hidup sederhana, makan dari hasil kebun sendiri, bergaul dengan nelayan, dan sering memimpin sholat Jumat bersama rakyat. Di pasar-pasar,
rakyat menyebut namanya dengan bangga. Sultan kita bukan hanya raja, tapi juga ayah bagi semua, kata seorang ibu sambil membungkus lada. Tapi di dalam istana, badai sedang mengintai. Putra Sultan, Abdul Qahar, yang kelak dikenal sebagai Sultan Haji, mulai merasa haus akan kekuasaan. Ia ingin menjadi penguasa lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Dialog panas pun terjadi di dalam istana. Anakku, kata Sultan Agung, kekuasaan itu bukan hak, tapi amanah. Belum waktumu memimpin. Tapi Sultan Haji menatap tajam ayahnya. Banten ini butuh pemimpin yang muda, yang tak takut VOC. Ayah terlalu tua dan terlalu keras kepala. Suara keduanya menggema, memecah kesunyian malam di istana yang megah. Sejak malam itu, hubungan ayah dan anak itu renggang. Banten yang dulu damai mulai retak oleh darahnya sendiri. Di pelabuhan, mata-mata VOC sudah menunggu, mencium aroma perpecahan dari kejauhan. Dan dari sinilah, sejarah kelam itu dimulai. VOC melihat peluang besar. Mereka tahu, jika Banten terpecah dari dalam, maka rempah bisa mereka kuasai tanpa perang besar. Kita tak perlu menyerang, kata seorang pejabat VOC di Batavia, biarkan darah mereka sendiri yang membasahi istana. Maka mereka mendekati Sultan Haji dengan janji manis, tahta, kekuasaan, dan perlindungan. Sultan Haji yang gelap hati tergoda. Ia bertemu diam-diam dengan utusan Belanda di pelabuhan. Jika aku jadi sultan, katanya lirih, apa jaminanku kalian tak mengkhianatiku? Sang utusan tersenyum licik, kami VOC, kami hanya ingin berdagang. Padahal di balik senyum itu, mereka sudah menyiapkan rantai untuk mengikat Banten selamanya. Sultan Agung yang tahu pengkhianatan itu hancur hatinya. Ia menangis di depan rakyat. Anakku telah menukar kehormatan Banten dengan janji palsu penjajah. Namun rakyat tak berdaya. Tentara VOC datang dengan kapal perang, membantu Sultan Haji merebut tahta ayahnya sendiri. Istana yang dulu megah kini menjadi medan perang antara darah dan air mata. Dalam pertempuran itu, Sultan Agung melarikan diri ke pedalaman bersama sisa pasukannya. Kita mungkin kalah di istana, tapi tidak di hati rakyat, ucapnya pada pengikutnya. Ia terus berjuang, meski tahu kekuatannya menipis. Banten kini menjadi bayangan dari kejayaan masa lalu. Dan akhirnya, tahun demi tahun berlalu. Sultan Agung tertangkap dan dipenjara oleh anaknya sendiri, di bawah pengawasan VOC. Di dalam sel yang gelap, ia berbisik lirih, Banten, maafkan aku tak bisa menjagamu sampai akhir. Tangannya yang lemah menggenggam pasir, simbol tanah yang dulu ia cintai sepenuh jiwa. Setelah jatuhnya Sultan Agung, Banten menjadi boneka VOC. Semua perdagangan diatur, semua harga rempah ditentukan. Pelabuhan yang dulu ramai kini sepi. Kapal-kapal pribumi dilarang berlayar tanpa izin Belanda. Ini bukan Banten yang dulu, keluh seorang nelayan. Lautnya masih sama, tapi semangatnya sudah mati. Rakyat hidup dalam tekanan. Pajak tinggi, kerja paksa, dan kekuasaan yang korup merajalela. Banyak keluarga meninggalkan Banten menuju daerah pedalaman. Tapi di hati mereka, nama Sultan Agung tetap hidup. Ia menjadi simbol perlawanan, legenda yang dibisikkan di antara asap dapur malam hari. Seorang kakek di kampung sering berkata kepada cucunya, "Nak, ingatlah, dulu Banten ini seperti surga. Kita punya laut, rempah, dan raja yang adil. Tapi semua hilang karena satu hal, pengkhianatan." Dan cucunya hanya bisa diam,
menatap bintang di langit yang sama yang dulu disaksikan Sultan Agung dari menara masjid. Bangunan-bangunan megah di pelabuhan rusak, menara masjid ditinggalkan lumut, dan air laut berubah menjadi saksi bisu. Kadang, malam hari, nelayan masih mendengar bisikan angin yang berkata lirih, "Jagalah Banten, jangan biarkan sejarah ini terulang." Begitulah Banten, dari kejayaan yang harum hingga kejatuhan yang pilu. Bukan karena musuh dari luar, tapi karena musuh dari dalam, keserakahan dan pengkhianatan darah sendiri. Kini, sisa-sisa kerajaan Banten masih berdiri. Masjid Agung dengan menaranya, benteng Spilwijk yang hancur separuh, dan reruntuhan istana yang dikelilingi rumput liar. Tapi bagi mereka yang datang, bukan reruntuhan yang terlihat, melainkan kisah kebanggaan. Seorang pemuda menatap menara itu dan berkata pada temannya, "Bayangkan bro, dulu di sini para ulama, pedagang, dan pejuang berjuang demi iman dan kebebasan." Temannya menjawab pelan, "Kalau saja mereka tidak berkhianat, mungkin Banten masih jadi pusat rempah dunia." Namun sejarah tak bisa dihapus, hanya bisa diingat. Dan dari ingatan itulah kita belajar bahwa kemakmuran tanpa kejujuran hanya ilusi. Bahwa darah keluarga bisa lebih berbahaya dari ribuan pasukan musuh. Sultan Agung Tirtayasa kini dikenang sebagai pahlawan nasional. Namanya harum kembali, meski tubuhnya terkubur dalam kesedihan masa lalu. Ia tak pernah benar-benar mati, karena semangatnya hidup di setiap rakyat yang menolak tunduk pada penjajahan. Jadi teman-teman, itulah kisah kerajaan Banten, kerajaan yang lahir dari iman, hidup dari rempah, dan tumbang karena pengkhianatan. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan bagikan kisah ini agar semangat Sultan Agung tak pernah padam. Karena sejarah bukan sekadar masa lalu, tapi cermin untuk kita menjaga masa depan bangsa. Setelah Sultan Agung Tirtayasa wafat di penjara Batavia, tanah Banten seperti kehilangan arah. Namun di balik reruntuhan istana dan pelabuhan yang hancur, semangat rakyat tak ikut mati. Di desa-desa pesisir, para nelayan dan petani mulai membangun perlawanan kecil. "Kita tak bisa terus diam," kata seorang tokoh desa bernama Ki Jaya Mandalika. "Sultan mungkin sudah tiada, tapi semangatnya hidup dalam darah kita." Dan dari kalimat itu, api perlawanan kecil mulai menyala. Belanda tak tinggal diam. Mereka membangun benteng, memata-matai rakyat, dan menebar rasa takut. Tapi rakyat punya senjata lain, keyakinan dan kesabaran. Di malam-malam sunyi, doa-doa dipanjatkan di surau-surau kecil. Seorang kiai tua berkata lirih, "Tuhan tak akan selamanya membiarkan penindasan. Setiap fajar, pasti ada harapan." Di pasar, di pantai, di kebun lada, bisik-bisik perlawanan terdengar makin sering. Para pemuda diam-diam mengumpulkan senjata sederhana, bambu runcing, parang, dan tekad yang membara. "Kita mungkin tak punya meriam," kata seorang pemuda, "tapi kita punya keberanian." Dan keberanian itulah yang kelak mengguncang kekuasaan Belanda di Banten. Namun harga perlawanan sangat mahal. Banyak rakyat ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh tanpa pengadilan. Tapi semakin keras penjajah menekan, semakin kuat pula jiwa Banten melawan. Dari darah dan air mata, lahir generasi baru yang berjanji tak akan menyerah. Banten yang dulu dikenal sebagai kota rempah, kini berubah menjadi tanah perjuangan. Tak lagi sekadar soal perdagangan, tapi tentang harga diri dan kebebasan. Rakyat belajar satu hal penting, bahwa kejayaan sejati bukan pada kekayaan, tapi pada keberanian untuk melawan kezaliman. Tahun demi tahun berlalu. Di abad ke-19, rakyat Banten kembali mengguncang penjajahan.
Pemberontakan petani Banten 1888 menjadi salah satu kisah paling menggetarkan. Mereka bukan prajurit, tapi petani miskin yang muak dengan pajak tinggi dan penindasan. "Kita bukan budak di tanah sendiri," teriak seorang pemimpin, Haji Wasit, sambil mengangkat bambu runcing ke langit. Perlawanan itu pecah di berbagai tempat, Anyer, Cilegon, Pandeglang. Ribuan rakyat bangkit serentak. Mereka menyerbu pos-pos Belanda, menghancurkan gudang hasil bumi yang merampas jerih payah mereka. "Allahu Akbar," teriak mereka di tengah hujan peluru. Darah mengalir di jalan, tapi semangat tak pernah padam. Belanda panik. Mereka mengirim pasukan dari Batavia. Ratusan rakyat ditangkap dan dieksekusi. Tapi berita tentang perlawanan itu menyebar ke seluruh Jawa. Rakyat di daerah lain berbisik kagum, "Orang Banten, mereka berani mati demi tanahnya." Meskipun pemberontakan gagal, semangat itu menyalakan bara perlawanan di hati rakyat Nusantara. Dalam catatan sejarah Belanda, pemberontakan itu disebut kerusuhan fanatik. Tapi bagi rakyat Banten, itu adalah tanda cinta yang suci. "Kami tak gila perang," kata Haji Wasit sebelum dieksekusi, "kami hanya ingin hidup merdeka." Kata-kata itu menggema hingga hari ini, membekas di setiap jantung orang Banten. Dan sejak hari itu, Belanda tahu satu hal, Banten mungkin bisa ditaklukkan, tapi jiwanya tak pernah bisa dijajah. Dari generasi ke generasi, kisah Haji Wasit dan petani Cilegon diceritakan sebagai simbol keberanian rakyat kecil melawan kekuasaan besar. Banten bukan hanya tanah para pejuang, tapi juga tanah para ulama. Setelah perlawanan fisik mereda, perjuangan berpindah ke jalan dakwah dan pendidikan. Di pesantren-pesantren, para kiai menanamkan nilai-nilai Islam, kebijaksanaan, dan cinta tanah air. "Jihad tak selalu dengan senjata," kata Kiai Tubagus Ahmad, "kadang dengan ilmu dan doa." Dari abad ke-19 hingga awal 20, muncul banyak tokoh ulama besar dari Banten. Mereka mendirikan pesantren di pelosok, mengajarkan Al-Quran, dan diam-diam menyisipkan semangat kemerdekaan. "Jika kelak kalian ditanya siapa kalian," ujar seorang guru kepada santrinya, "jawablah, aku anak Banten, pewaris Sultan Agung." Islam di Banten tumbuh kuat, berpadu dengan tradisi lokal yang lembut. Upacara debus, misalnya, bukan sekadar atraksi kekebalan, tapi simbol keyakinan dan keberanian spiritual. "Tubuh bisa luka," kata seorang pendekar debus, "tapi jiwa tak bisa ditaklukkan." Tradisi ini terus hidup sebagai bukti bahwa iman adalah benteng terakhir rakyat Banten. Belanda pun khawatir. Mereka tahu, pesantren dan ulamalah yang menyalakan semangat rakyat. Maka mereka menebar pengawasan, menutup madrasah, dan mengasingkan ulama yang dianggap berbahaya. Tapi justru dari tekanan itu, semangat dakwah makin kuat. Dan ketika akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, nama-nama ulama Banten ikut tercatat dalam daftar panjang perjuangan bangsa. Mereka tak hanya menyebarkan agama, tapi juga menanamkan makna kemerdekaan sejati, bebas dari kebodohan, ketakutan, dan penjajahan. Ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan tahun 1945, rakyat Banten bersujud syukur. Tangis bahagia pecah di kampung-kampung. Akhirnya, Sultan Agung tersenyum di surga, kata seorang kiai tua. Tapi perjuangan belum usai. Belanda datang lagi lewat agresi militer. Dan Banten kembali jadi medan perlawanan. Pemuda-pemuda Banten bersatu dengan Laskar Rakyat. Mereka membawa semangat leluhur. "Kita bukan hanya membela Indonesia," kata seorang komandan Laskar, "kita membela tanah Banten yang telah berlumur darah para syuhada."
Pertempuran terjadi di Rangkas Bitung, Serang, dan Pandeglang. Banyak yang gugur, tapi tak satu pun menyesal. Setelah Belanda benar-benar pergi, Banten perlahan bangkit. Kota Serang menjadi pusat pemerintahan, tapi jejak sejarah lama tetap dijaga. Masjid Agung Banten direnovasi, Menara Tua tetap berdiri sebagai saksi bisu perjalanan panjang bangsa ini. Namun waktu terus berjalan. Modernisasi datang, gedung-gedung baru berdiri, tapi tidak semua generasi tahu betapa mahalnya kemerdekaan itu. Kita ini berjalan di atas tulang nenek moyang, kata seorang guru sejarah, jangan biarkan ingatan mereka hilang. Di setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Banten tak sekadar merayakan kemerdekaan. Mereka juga mengenang nama Sultan Agung, Haji Wasit, dan semua pejuang tanpa nama. Di dalam hati mereka, Banten bukan sekadar daerah, tapi tanah kehormatan. Kini, Banten telah menjadi provinsi yang berdiri sendiri. Tapi di balik gemerlap modernitasnya, masih ada ruh lama yang hidup, ruh perjuangan dan kebanggaan. Anak-anak muda belajar sejarah bukan hanya dari buku, tapi dari napas tanah yang mereka pijak. Setiap kali matahari tenggelam di pelabuhan Karangantu, angin laut berhembus membawa bisikan masa lalu. Seolah suara Sultan Agung berkata, jangan biarkan Banten kehilangan jiwanya. Dan setiap kali adzan berkumandang dari Masjid Agung, sejarah seakan kembali berdenyut. Banten bukan sekadar cerita kerajaan, tapi cermin dari kehidupan manusia. Ketika kekuasaan, iman, dan pengkhianatan beradu. Dari sinilah kita belajar bahwa bangsa besar bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang selalu bangkit dengan kepala tegak. Seorang pemuda diserang menatap reruntuhan benteng Spilwich dan berkata pelan, kita mungkin tak lagi berperang, tapi perjuangan belum selesai. Sekarang musuhnya bukan penjajah, tapi lupa. Temannya mengangguk, benar bro, karena lupa adalah bentuk penjajahan yang paling halus. Dan disitulah makna sejati Banten hidup, dalam ingatan, dalam darah, dalam doa. Maka jangan biarkan kisah ini menguap begitu saja. Tekan subscribe, nyalakan loncengnya, dan sebarkan kisah ini agar generasi kita tahu bahwa di ujung barat Pulau Jawa pernah berdiri kerajaan yang megah dan hingga kini jiwanya masih menyala. Dan begitulah kisah sebuah kerajaan besar yang pernah harum di mata dunia. Tapi harus runtuh bukan karena perang, melainkan karena pengkhianatan dari darahnya sendiri. Di ujung barat Pulau Jawa, ombak masih berdebur seperti dulu. Angin masih berhembus membawa aroma rempah dan doa-doa dari masa silam. Mungkin istananya telah hancur. Mungkin menaranya sudah dipeluk lumut dan waktu. Tapi jiwa Banten tak pernah padam. Karena selama masih ada generasi yang mengingat, selama masih ada anak muda yang bangga akan sejarahnya, maka Sultan Agung, rakyatnya, dan tanah ini akan hidup selamanya dalam ingatan bangsa. Jadi teman-teman, marilah kita jaga kisah ini. Bukan sekadar untuk dikenang, tapi untuk dijadikan pelajaran. Sebab sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana kita menatap masa depan. Jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kisah-kisah bersejarah seperti ini terus hidup di layar dan di hati kita semua. Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya. Dan ingatlah, selama Banten masih di bumi Nusantara, semangatnya tak akan pernah mati.